Tidak setiap rektor meraih cita-citanya dengan mulus. Cak Hasan, rektor UNESA, meraih cita-cita harus menjadi kernet, berjualan harus berhenti, dan memutuskan keluar dari PNS karena pengen menjadi mahasiswa. Apakah kalian pernah mengalami seperti itu? Ayo kita ikuti cerita hidupnya dan kita ambil inspirasi. Mengapa beliau sampai berani mengambil keputusan seperti itu? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Kalian pernah gak menikmati kehidupan yang sangat pahit? Mungkin dari kalian, waduh, kalau itu yang harus dilakukan, lebih baik saya keluar, atau lebih baik saya tidak meraih cita-cita itu. Tetapi berbeda dengan cerita Cak Hasan, Profesor Dr. Nur Hasan, yang beliau itu pada kesempatan ini terpilih menjadi Rektor Universitas Negeri Surabaya periode kedua 2022-2026. Namun jalan hidupnya itu tidak begitu lancar. Mungkin kalian akan tercengang, kok bisa ya? Ayo kita lihat di beberapa media, nanti kita baca salah satunya dan kita kupas tuntas sampai mengapa sih beliau kok berani mengambil keputusan seperti itu. Pertama kita lihat di Medcom ID. Selamat, Cak Hasan kembali dipercaya pimpin UNISA 5 tahun ke depan. Kalau ini saya juga mengucapkan selamat Cak Hasan, Profesor Nur Hasan yang diberi amanah periode kedua. Sebuah amanah yang menyenangkan bagi khalayak dunia akademis, maksudnya keluarga besar Universitas Negeri Surabaya. Kemudian yang kedua, di websitenya UNISA kalau ini, kado periode kedua, Rektor UNISA dapat penghargaan Polda Jawa Timur. Wah, ini biasanya kalau berhadapan dengan Polda kan berhadapan dengan hukum. Ini berhadapan dengan penghargaan dari Polda Jawa Timur. Selanjutnya di Jawa Pos, khususnya di Metropolis, Nur Hasan terpilih periode kedua Rektor Universitas Negeri Surabaya. Dulu jadi kernet angkot, kini jadi profesor. Wow, ayo dari tiga itu pilih yang mana? Pasti kalian tanpa ditawari memilih yang ketiga, yang di Metropolis. Ayo kita baca sebuah judul yang menarik. Apakah isinya juga menarik? Kita baca. Nur Hasan terpilih periode kedua Rektor Universitas Negeri Surabaya. Dulu kernet angkot, kini jadi profesor. Sebuah judul yang semoga bagus-bagus isinya. Setelah unggul dalam perolehan suara pemilihan Rektor Universitas Negeri Surabaya pertengahan Juni lalu, Profesor Dr. Nur Hasan MKes resmi dilantik Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim di Jakarta pada 30 Juni kemarin. Sebelum menjadi rektor untuk kali kedua, Nur Hasan menjalani melalui perjalanan hidup yang tidak mudah. Wah, ini coba kita perhatikan seperti apa kesulitannya. Cita-cita saya dulu ya menjadi guru SD. Oh, sederhana, menjadi guru SD. Tutur Nur Hasan dengan senyum lebar, boro-boro berpikiran menjadi rektor di salah satu perguruan tinggi negeri. Ingin lulus sarjana saja sudah banyak rintangannya. Wah, juga seperti kalian, maksudnya kalian tuh juga mungkin mengalami ya. Hasan terpaksa pindah dari sekolah negeri ke swasta karena tak bisa membayar SPP. Ini perlu diklarifikasi ini kalau ini.
Pada jenjang SMP dia mencoba peruntungan untuk bersekolah di Surabaya. Upayanya juga gagal. Pengen sekolah di Surabaya aja gagal. Akhirnya diterima di SMP di Bangil, Pasuruan. Dia tetap berusaha memaksimalkan kesempatannya dengan cita-cita bisa diterima di SMA negeri. Namun dia gagal lagi karena telat mendaftar. Wah, ini padahal pada saat ini rame-ramenya Unesa menerima pendaftaran. Kalau ada yang tidak diterima, profesor saja pernah mengalami. Akhirnya saya melanjutkan di sekolah guru olahraga SGO Imbuhnya, pilihan alternatifnya. Karena ketukanannya Hasan bisa melalui SGO tanpa membayar SPP, dia bisa berhasil meraih beasiswa dari kelas 1 hingga lulus. Jadi SGO yang mengantarkannya. Hal itu tak serta-merta membuat Hasan optimis di jenjang selanjutnya. Dia ingin sekali menjadi sarjana, tapi apa mungkin? Mungkin kalian yang baru mendaftar juga apa mungkin? Biaya masih menjadi alasan yang memberatkan. Dia memilih diploma 2 karena pendidikan lebih singkat sehingga biaya lebih ringan. Pokoknya usaha supaya nilainya bagus, alhamdulillah bisa dapat nilai bagus dan kemudian transfer ke D3, D2, D3, luar biasa ini. Sampai kemudian ke profesor, ngeri. Sambil menjalani kuliah, Hasan bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Hasan pernah diangkat menjadi pegawai ikatan dinas di salah satu SMP negeri di Pasuruan. Nah, ini ceritanya. Pernah diangkat, kalau pernah pasti sudah keluar lagi. Terus saya berunding sama kepala sekolah, izin mau mengajar sambil kuliah. Tutur Hasan, 3 hari untuk mengajar, 3 hari untuk kuliah. Permintaannya itu ditolak. Oh, jangan. Hasan diminta fokus mengajar sepenuhnya di sekolah. Dengan berat hati, Hasan memilih untuk mengembalikan SK pengangkatannya. Oh, ini yang ngeri. Yang dipikirkan Hasan hanya mau menjadi sarjana. Itu yang dimau. Orang tua saya bertanya, kok pegawai negeri dilepas? Mungkin juga terjadi pada kalian. Apalagi PNS kan idaman, kebanggaan orang tua masa itu. Dia terpaksa berbohong dengan mengaku bahwa dirinya hanya cuti untuk berkuliah lagi atas permintaan rektor. Oh. Ini berbohong tapi demi kebaikan ini. Usahanya memang membuahkan hasil. Nilai-nilai yang dicetak Hasan memudahkan dia untuk melanjutkan S1 bidang keolahragaan di IKIP Surabaya ataupun Unesa tempat beliau mengabdi. Di sela-sela kuliah dia juga tetap bekerja walau tak sesuai dengan bidang yang dikuasai. Karena nggak jadi guru, akhirnya pernah jadi kernet, dan sopir angkot. Ucap Hasan kemudian terkekeh, demi kuliah apapun dilakoni. Buat apa malu? Usahanya halal dan bisa mengantarkannya sampai ke titik sekarang ini. Hasan juga pernah berjualan makanan ringan dan minuman di terminal Bungur AC. Jadi teman-teman saya yang banyak kalau di terminal, ini anak terminal nih. Cak Hasan ini luar biasa. Kalau dikenang, Hasan mengakui perjalanannya memang berat, namun fokus utama untuk kuliah sampai sarjana selalu menjadi motivasi. Tidak usah mengeluh, tutur Hasan. Hasan menambahkan, prinsip hidup yang kuat dibangun dengan menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya, tak perlu mengharapkan imbalan ataupun balasan, cukup fokus dengan menunjukkan bukti dan hasil kerja nyata.
Pecinta masa depan negeri, itulah Cak Hasan, Profesor Dr. Nur Hasan MKes yang sekarang atau kemarin dilantik menjadi Rektor UNESA periode kedua. Selamat Profesor Dr. Nur Hasan. Kalau kami sih sebagai akademisi UNESA diharapkan manggilnya Cak Hasan. Nah, selamat Prof Hasan atau Cak Hasan yang telah diberi amanah tersebut. Namun kalau ngomong cerita hidupnya, kalian khususnya para pemirsa ya pasti akan, oh kok bisa ya, ceritanya penuh liku. Jadi yang menjadi motivasi utama adalah pengen kuliah. Nah, kalian yang sekarang ini sedang berproses apakah mandiri, kemarin SBMPTN atau kemarin SNMPTN, ayo raih cita-citamu dengan kuliah. Ini cerita 20-25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu atau lebih ini. Karena Cak Hasan ini kan sudah berproses mendahului dari kalian. Pernah menjadi kernet, pernah menjadi sopir angkot, pernah jualan di Bungurasi, kurang apa? Dan yang lebih heboh adalah beliau harus mundur dari ikatan dinas di SMP Bangil. Bahasanya tadi sebagai pegawai negeri di sana, apakah iya atau tidak, yang pasti sudah terikat di sana karena pengen kuliah maka harus meninggalkan. Karena cita-citanya mulia, yaitu pengen jadi sarjana. Tidak pernah terbesit Cak Hasan pengen menjadi rektor, tetapi cukup menjadi sarjana. Kepala sekolah SMP pada waktu itu di mana dia bekerja, ya harapannya adalah total bekerja untuk SMP yang ada di Bangil, sehingga tidak diperbolehkan untuk kuliah. Tapi bagi Cak Hasan, motivasinya bagaimana bisa menjadi sarjana, cita-citanya maksudnya. Akhirnya kemudian ya sudah, kalau begitu saya putuskan untuk meninggalkan apa yang dicintai oleh rakyat. Maksudnya menjadi PNS ketika itu kan sesuatu. Pecinta masa depan negeri. Jadi kalau melihat proses yang berkelok ini, sepertinya Cak Hasan ini sepertinya sulit deh menjadi rektor. Menjadi profesor saja sulit, menjadi dosen saja sulit, apalagi S3 saja sulit. Namun hal itu bisa dicapai menurut analisa saya, karena Cak Hasan ini mempunyai semangat tinggi, motivasi tinggi karena mempunyai cita-cita. Cita-citanya adalah menjadi sarjana. Itu yang menjadi motivasinya. Sehingga apapun jalannya akan dicapai. Maksudnya akan ditempuh untuk supportnya. Menjadi kernet, menjadi supir, jualan di Bungurasi bukan sesuatu yang menjadikan dia malu, tetapi dia kerjakan untuk membiayai kuliahnya. Kuliahnya pun tidak seperti kalian yang langsung S1, ini D2, D3 sampai sarjana, sampai luar biasa perjuangannya. Pecinta masa depan negeri. Ya, memang cerita masa lalu dengan cerita sekarang berbeda ya. Mungkin Cak Hasan kalau diajak hidup pada masa sekarang ya berbeda tantangannya, karena sekarang itu tantangannya bukan materi, tetapi adalah masa depan yang sangat berbeda. Dunia digital sangat berpengaruh, dan kalau ngomong Cak pengen jadi mahasiswa kalau seperti dulu, sekarang sudah tidak seperti itu. Tetapi bagaimana menundukkan masa depan, sehingga Cak Hasan punya cerita sendiri, kalian juga punya cerita sendiri. Tetapi dengan ceritanya Cak Hasan, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, kalian insya Allah mampu meraih cita-cita demi suksesnya masa depan kalian. Jadi katanya Cak Hasan,
Ya, bekerja itu tanpa harus berpikir mana upahnya, saya diberi apa, dikerjakan aja. Nanti kan orang tahu prestasi kita, kerja nyata kita, sehingga pasti banyak yang membutuhkan. Semoga menjadi motivasi bagi kita semuanya, khususnya saya dan para pemirsa juga termotivasi. Seseorang yang sebetulnya sulit secara kalkulasi matematis untuk menjadi seorang profesor, apalagi rektor, namun itu bisa tercapai karena motivasinya tinggi. Motivasinya tinggi karena Cak Hasan mempunyai cita-cita. Semoga Cak Hasan menginspirasi bagi kita bersama. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.